Halo guys, selamat berjumpa lagi dengan Asodo Testamento. Kali ini kita akan membahas tentang perkawinan beda agama dengan berkaca pada kasus pertama berikut ini. Misalnya, seorang laki-laki Katolik jatuh cinta dan ingin menikah dengan seorang gadis Islami yang rumahnya tidak jauh dari tempat tinggalnya, tetapi mereka bingung karena banyak dari tetangganya yang mengatakan bahwa gadis yang Islam tersebut harus menjadi Katolik dahulu supaya dapat menikah secara sah di gereja Katolik. Pertanyaannya adalah apakah benar demikian? Jawabannya adalah pandangan tersebut tidak benar. Perkawinan antara seorang Katolik dan orang Islam atau non-baptis disebut perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama berbeda dengan perkawinan beda gereja. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang baptis Katolik dengan orang yang non-baptis. Sedangkan perkawinan beda gereja adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang baptis Katolik dengan orang yang baptis non-Katolik. Seperti baptisan yang dilakukan di gereja Kristen. Dalam kasus di atas, pihak non-Katolik tidak harus menjadi Katolik supaya dapat menikah dengan pihak Katolik. Dia tetap dapat memeluk agama Islam dan menjadi seorang Muslim yang baik. Gereja tetap menghargai kebebasan dalam iman kepercayaan. Hanya saja diperlukan dispensasi dari halangan beda agama oleh pejabat gereja yang berwenang, yakni uskup, fikjen atau fikep, supaya keduanya dapat menikah secara sah di gereja Katolik. Syarat pertama diberikannya dispensasi dari halangan nikah beda agama adalah pihak Katolik berjanji dalam 3 hal berikut, yakni yang bersangkutan tetap setia kepada iman Katolik, juga menjauhkan hal-hal yang membahayakan iman, dan mendidik anak secara Katolik. Syarat kedua adalah bahwa janji-janji tersebut harus diberitahukan kepada pihak non-Katolik. Hukum gereja tidak menuntut supaya pihak non-Katolik menerima dan menyetujui ketiga janji tersebut. Hukum gereja hanya meminta supaya janji tersebut diberitahukan kepada pihak non-Katolik. Ketidaksetujuan dari pihak non-Katolik seperti contoh di atas bukan merupakan halangan perkawinan. Karena itu, jika pihak non-Katolik tidak mau, bahkan menolak janji-janji tersebut seperti kasus di atas, pastor paroki tetap dapat melanjutkan proses perkawinan tersebut. Tentu saja ini menjadi catatan tersendiri bagi pastor paroki dan sebaiknya catatan tersebut dituliskan di berkas penyelidikan kanonik. Hal yang harus dihindari dalam kasus perkawinan beda agama atau beda gereja adalah jangan sampai kita memaksakan supaya pihak yang non-Katolik, baik yang non-baptis maupun yang baptis di gereja Kristen, masuk menjadi warga Katolik. Hal ini sama sekali tidak dibenarkan. Kita tidak dapat memaksakan kehendak seseorang untuk menjadi orang Katolik. Selain itu, sakramen baptis bukanlah sarana atau jalan untuk menikah. Makna sakramen baptis bukan itu. Makna sakramen baptis adalah supaya kita diangkat menjadi putra-putri Allah. Kita dibebaskan dari dosa asal, dan kita secara resmi dimasukkan sebagai anggota gereja Katolik. Jadi sekali lagi, sakramen baptis bukanlah jalan atau sarana untuk menikah. Oke guys, demikian dulu video kita kali ini. Tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, komen dan share kepada siapapun yang memerlukan informasi seputar perkawinan Katolik.